Haleluya, haleluya, shalom, bless people. Salam jumpa kembali dengan saya, Pastor Theodorus, di dalam channel Rumah Berkat, House of Blessing. Hari ini kita sedang ada di taman. Biasanya kita di dalam ruangan studio, tapi kali ini kita jalan-jalan di taman, biar lebih fresh. Kenapa di taman? Karena kali ini ada topik yang berkenaan dengan taman. Jadi kita akan membahasnya untuk memberkati saudara. Siap ya? Sebelum saudara melakukan aktivitas, jangan lupa berdoa dulu, dengarkan firman Tuhan, renungkan, dan lakukan. Kita sama-sama ya dalam melakukan hal ini. Haleluya, puji Tuhan. Video kali ini kita akan berbicara mengenai tema bekerja itu menyenangkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada video-video awal saya berbicara tentang berdoa itu menyenangkan. Kali ini pasangan dari berdoa itu adalah bekerja. Kalau berdoa itu menyenangkan, maka kita akan berbicara tentang bekerja itu menyenangkan. Haleluya. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai bekerja itu menyenangkan, kita harus membaca firman Tuhan terlebih dahulu. Yuk kita baca Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15 sebagai landasan pemberitaan atau perenungan firman Tuhan kita kali ini. Kita baca yuk. Firman Tuhan berkata, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saudaraku, Tuhan Allah menempatkan manusia di Taman Eden. Eden itu artinya bahagia atau sukacita. Jadi, dari semula Allah mau manusia itu bekerja dalam kebahagiaannya, dalam sukacitanya. Mengapa demikian? Karena di Eden Allah hadir di sana. Karena Allah hadir di Taman Eden, maka itu berarti kita akan melihat dua poin utama dari pembahasan kali ini. Bagian yang pertama, bekerja itu menyenangkan karena pekerjaan merupakan anugerah Tuhan. Pertama, kenapa dia anugerah Tuhan? Ayat yang ketujuh. Ayat yang ketujuh mengatakan bahwa Tuhan Allah membentuk manusia, kemudian ia menghembuskan nafas ke dalam manusia itu. Sehingga manusia itu dikatakan sebagai makhluk yang hidup. Jadi kita, ketika bekerja, kita dimodalkan oleh Allah bukan sekedar nafas oksigen, tetapi seperti pembahasan saya yang sebelumnya, bahwa kita diberikan potensi ilahi, di mana kita bekerja sebagaimana Allah bekerja. Yang kedua, Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur, dikatakan di ayat yang ke-8. Itu berarti Tuhan menyiapkan manusia untuk ditempatkan dalam arti tinggal. Jadi, sebelum manusia bekerja, Allah telah menyiapkan tempat tinggal bagi dia. Yang ketiga, di ayat yang ke-9, Tuhan Allah memberikan kepada manusia pohon yang mana buah-buahannya dapat dinikmati, dapat dimakan oleh manusia itu. Lalu kemudian ada sungai yang mengalir di dalamnya. Di ayat yang ke-10, itu berarti manusia makan maupun minumnya telah dijamin Tuhan sebelum ia bekerja. Ayat yang ke-12 merupakan poin yang keempat dari bagian yang pertama ini. Tuhan Allah menyiapkan kekayaan ada di sana. Itu artinya manusia bekerja tidak perlu untuk mengejar kekayaan, karena sesungguhnya dari semula Allah telah merancang manusia bisa berhasil karena Tuhan. Kalau dia mendapatkan apa yang dia butuhkan, apa yang menjadi kebutuhan dasarnya, seperti tadi tempat tinggalnya, makan minumnya, bahkan kekayaan, itu bukan karena hasil usaha manusia, tetapi Tuhan telah menyiapkan sebelum manusia mengusahakan taman itu. Jadi jelas bahwa dalam hal ini bukan karena kita hebat, bukan karena kita mampu, tapi karena Tuhan telah menyiapkan segala sesuatunya menjadi rancangannya agar kita berhasil, agar kita mampu untuk bekerja. Selama ini kita berpikir bahwa kalau saya bekerja, saya harus jadi kaya, saya harus memenuhi kebutuhan dasar saya, tetapi sesungguhnya di sini prinsip dasarnya semua karena anugerah Tuhan. Kalau hidup adalah anugerah, maka semua yang kita kerjakan juga merupakan anugerah. Di ayat yang ke-7 tadi yang kita bahas,
bahwa manusia diberikan nafas hidup oleh Allah. Jadi kita yang bernafas ini pada hakikatnya adalah makhluk bukan hanya sekedar hidup, tetapi makhluk yang mencitrakan Allah, di mana kita bekerja, kita menyampaikan pesan-pesan Tuhan melalui kehidupan bekerja kita. Bahwa serupa dan segambar dengan Allah dalam arti fungsional, disinilah terjadinya bekerja itu menjadi menyenangkan karena kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai makhluk yang paling mulia yang diciptakan Tuhan. Pada poin yang kedua, kita melihat bahwa Tuhan Allah memberikan tempat tinggal. Itu artinya bahwa di sana bukan hanya sekedar manusia untuk dapat bernaung, tetapi sesungguhnya tempat di mana manusia tinggal, disitulah tempat Allah datang untuk menjumpai manusia yang ditempatkannya itu. Bahwa perhatikan, Taman Eden bukan sekedar tempat tinggal, tetapi sekaligus juga di ayat 15 dikatakan, itu sebagai juga tempat manusia untuk bekerja, berkarya, dan mengembangkan serta memaksimalkan potensi yang ada padanya. Bekerja itu menyenangkan ketika ia merasa tempat kerjanya seperti tempat tinggalnya. Kalau kita senang ada di rumah, maka mari kita bawa juga suasana rumah itu di tempat kerja kita, di mana kita merasakan cinta kasih Tuhan, cinta kasih di dalam keluarga itu kita bawa di dalam lingkungan kerja kita. Maka tempat kerja kita, tempat tinggal kita dimulai dengan suasana Eden, suasana dalam kasih Tuhan. Maka percayalah, dari tempat tinggal itu, tempat kerja kita juga menjadi tempat yang dapat membahagiakan kita. Mengenai makanan dan minuman, kita tahu bahwa Yesus telah berkata dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya bahwa kamu tidak perlu khawatir karena Bapamu tahu kamu memerlukan semuanya itu. Yang dimaksud adalah makanan, minuman, dan pakaian. Dan semuanya itu telah dijelaskan di dalam kitab Kejadian pasal 2 ini, di mana manusia ditempatkan Tuhan Taman Eden untuk menikmati segala jaminan kehidupan dari Allah, bukan hanya yang rohani, tapi termasuk yang jasmani yang menjadi kebutuhan dasarnya. Makanan dan minuman bukan sesuatu yang dihasilkan oleh manusia, tetapi Allah yang telah memberikan semuanya itu melalui penciptaannya yang sempurna. Jadi, dari kitab Kejadian ini kita dapat kembali mengingat makan dan minum kita yang disebutkan sebelumnya, tempat tinggal kita merupakan anugerah bagi setiap orang yang dirancang Allah untuk bekerja. Jadi, kalau kita bekerja mengingat prinsip dasar ini, jadi kita bekerja itu nggak perlu stres. Kita nggak perlu mikirin apakah gaji saya, apakah pendapatan saya nanti akan bercukupan atau tidak. Karena kita tahu bahwa sebelum kita bekerja pun Allah telah merancang bagi kita segala kebutuhan itu pasti tepat pada waktunya. Semua pasti tercukupi. Jadi kita bekerja membawa suasana Eden, membawa suasana yang bahagia dari rumah ketika kita memulainya dengan doa, ketika kita memulainya dengan saat teduh, ketika kita memulainya dengan mengucap syukur, memulainya dengan pembacaan firman Allah, maka suasana dari rumah tempat kita bersekutu dengan Dia, kita bawa ke tempat kerja kita akan fokus bekerja bukan karena uang, tapi kita mau bekerja untuk melakukan segala yang terbaik yang kita tahu kita bisa, karena kita adalah para penerima anugerah yang diberikan kemampuan untuk bekerja. Mengenai kekayaan, Tuhan telah menetapkan bahwa manusia dikelilingi oleh kekayaan, tetapi itu bukan target kehidupan. Kekayaan sesungguhnya, kata Rasul Paulus, Dialah Yesus Kristus Tuhan kita. Itu sebabnya kemudian Paulus berkata, kalau kamu bekerja, bekerjalah seperti kepada Tuhan. Itu sebabnya Paulus juga mengingatkan kita bahwa sukacita kita di dalam melayani, bekerja,
adalah karena Kristus yang telah lebih dahulu melakukan karya yang terbaiknya di kayu salib. Kekayaan Kristus itu bersifat rohani, bukan jasmani. Kalaupun diberkati karena kita berusaha, karena kita melakukan tugas-tugas, pekerjaan-pekerjaan, akhirnya kita mendapat kekayaan, hal itu hanyalah sebagai bonus, bukan sebagai target. Karena itu, kita ketika bekerja dengan prioritas Tuhan, Kristus sebagai pusat kehidupan kita, sebagai pusat pekerjaan kita, maka kita tahu hati kita tidak akan terikat dengan kekayaan. Kalaupun kita dikaruniakan kekayaan, hal itu tidak menjadi kekuatan kita. Tetapi sebagaimana Daud, ia tetap hidup mengandalkan Tuhan, meskipun ia telah dikaruniakan kekayaan yang limpah. Karena kita bekerja dengan apapun, ketika kita kaya di dalam Kristus, kaya secara rohani, maka kita akan terbentuk mentalitas kerja yang terbaik. Karena Kristus ketika bekerja memberikan hidupnya di kayu salib, itu karya yang terbaik sepanjang masa, bahkan di alam semesta. Dan disitulah kita tahu bahwa Kristus dalam kesederhanaannya mampu melakukan yang terbaik. Jadi bukan tunggu kita kaya baru kita melakukan yang terbaik. Jadi bukan karena harta dunia, tapi karena sungguh Kristus adalah harta kekayaan kita. Jadi gimana saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan? Kita menikmati ya berkat Tuhan di dalam pekerjaan kita. Taman Eden kita adalah rumah kita dan tempat pekerjaan kita. Tetap semangat, berkarya, berikan yang terbaik, optimalisasikan kemampuanmu, maksimalkan segala sumber dayamu. Tuhan Yesus memberkatimu. Doa saya menyertai saudara. Dan jangan lupa saudara, kalau ada yang mau didoakan, jangan sungkan-sungkan, taruh di kolom komentar agar kami dan tim dapat mendoakan saudara. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya.